Alhamdulillah sehat ya, amin. Saya beranikan diri untuk mengeluarkan single Audiva pada bulan Ramadan ini, Mas. Kemarin tanggal 12 tepatnya. Saya mohon doanya ya pada semuanya agar single ini bisa menjadi apa? Bisa membuka pintu ke dunia industri ya. Saya pengen tanya itu Mas, waktu itu kan apa? Mas Rizal pernah jadi sutradara ya. Mas Rizal ini adalah seorang sutradara dan juga seorang editor senior. Pernah membuat sebuah bisa dikatakan film FTV ya Mas ya, atau FTV yang aja lah. FTV ya, film TV ya. Film TV. Dewi Bunga. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Maksudnya susahnya di mana? Apa namanya? Kan Mas Rizal kayaknya itu pertama kali ya jadi sutradara itu. Susahnya di mana? Terusan syutingnya di mana aja kira-kira gitu Mas. Itu kan kalau saya lihat kan kayaknya ada yang kayak seolah-olah kayak benar-benar kayak di negeri mana gitu. Ini yang saya nggak ngerti itu. Nah gitu Mas, coba ceritain awal. Ya, sebenarnya sih awalnya itu kan Dewi Bunga pernah di Halo Om Tito. Ya. suaranya ada Mas ya? Bagus ya? Ada. Dewi Jelas. Bunga Dewi Bunga sebelumnya kan pernah dibikin oleh orang lain. Terus produser saya kurang puas gitu. Hasil yang pertama itu. Terus dia masih punya keinginan untuk bikin juga Dewi Bunga. Ya. Saya emang nggak memang suka ngobrol di lobby kan bersama produser saya Pak Leo Sutanto itu kan. Ya, produser saya di Cinemark, Leo Sutanto. Awalnya ngobrol tentang film-film silat. Film-film silat generasi dia tuh kayak ngomong tentang Janjimo, tentang Ang Lee, terus film-filmnya seperti Crouching Tiger, terus Hero, atau bahkan film-film yang lebih lama lagi ya seperti zamannya Bruce Lee atau zamannya kalau zaman dulu tuh ada yang namanya Fusen, tahu nggak Mas Fusen? Fusen tahu Mas? Chen Kuantai, Tilo, David Chiang, Belum tahu ya. ya kan David Chiang, Loleh jadi penjahatnya kan. Fusen, nyambung gitu, sama Palu pun nyambung bener nih. Kayak menjadi nyambung gitu sejarah film silat, ngobrol-ngobrol aja tadinya. Lalu ditantangin sama dia, berani nggak Mas bikin Dewi Bunga sekali lagi? Saya kaget. Saya kaget bener. Wah, film silat. Maksud film pertama langsung film silat, kayaknya berat bener. Nah, itu dia pertanyaannya Mas. Saya kan bikin film pertama kan film laga, film silat ya. Notabene ada actionnya kan gitu kan. Itu gimana itu? Saya pernah datang kan ke lokasi syutingnya Mas Rizal. Kayaknya syutingnya itu ribet banget Mas. Maksudnya ada apa namanya? Ada langkah apa sih pertamanya yang harus dilakukan apa sih gitu Mas? Kalau untuk membuat sebuah film terutama film action gitu ya. Ya saya sih awalnya banyak nonton dulu ya. Kalau supaya bikin saya semangat. Kalau enggak saya bingung juga untuk mau ngapain. Ya namanya sutradara baru bikin film silat. Kalau film-film drama mungkin kita banyak nonton ya. Kalau film silat kan jarang-jarang kita nonton kan, film juga memang sedikit kan.
Jadi banyak saya nonton di YouTube film-film kayak Tolyong To yang 50 seri, atau kita nonton lagi, kita nonton ulang lagi Crouching Tiger, Hidden Dragon, kita nonton ulang lagi Hero, kita nonton ulang beberapa film silat, sampai bener-bener saya yakin bener, oke deh, saya terima tantangannya Pak Leo gitu. Kita awalnya harus banyak nonton dulu, karena kalau enggak bingung juga Mas kita untuk memulainya kalau nggak ada semangatnya untuk mensupport kita. Nah, iya itu dia Mas, karena apalagi itu film action ya, film silat, film laga gitu ya. Sebentar saya ini menyapa ini ada Darlis, Wahyu Jenar, Hakim, halo, selamat datang ya. Kita lagi ngobrol ya tentang apa namanya dunia perfilman Indonesia. Ya karena saya ada apa namanya di sini kan kebetulan teman-teman kan ini Mas, rocker semua kan banyak kan, gitu. Jadi mereka juga kan pengen ngerti kan, ataupun malahan mungkin mereka udah ngerti juga kali ya gitu loh, atau mungkin untuk menambah ilmunya Mas. Saya sendiri juga kan kurang, kalau untuk ke lapangan saya nggak begitu ngerti gitu. Terus ada hal lain yang saya mau tanyakan juga. Dewi Bunga itu sebenarnya itu sebuah cerita legenda atau apa fiksi gitu sih Mas? Itu kan sebenarnya kan salah satu tokoh yang ada dalam cerita komiknya Panji Tengkorak, Mas. Dalam Panji Tengkorak. Halo? Ya. Ada sub ceritanya Dewi Bunga gitu, di cerita komiknya Panji Tengkorak. Fiksi sih Mas itu. Berarti dia karakter yang dibuat ya? Karakter yang ditambahin. Oh, ditambahin. Karakter yang ditambahin untuk kepentingan, kalau nggak salah saat itu untuk kepentingan film bioskopnya. Di film bioskopnya. Pernah dibikin kan tuh zaman tahun berapa tuh film bioskopnya tuh Panji, tapi judulnya Panji Tengkorak. Saya pernah dengar tapi saya nggak nonton. Yang pembuat ceritanya namanya Bapak Hans Jaladara. Pembuat komiknya Hans Jaladara. Orang penggemar komik pasti tahu itu. Berarti Dewi Bunga adalah sosok karakter di dalam Panji Tengkorak yang kemudian dia dijadikan seorang tokoh lagi menjadi Dewi Bunga ya. Seperti halnya ini ya, kalau di Marvel tuh ada kayak apa Wonder Woman gitu ya maksudnya. Ya mungkin ini kali ya, kayak tokoh Joker jadinya. Joker kan dihidupkan lagi kan, dia bisa bikin cerita sendiri kan. Padahal kan dia DC komik dalam yang bagiannya Batman kan, tapi dia kan bisa diambil sendiri. Kayak Joker. Wah, seru ya. Apa? Saya tuh kadang-kadang kalau ngobrolin film tuh gimana ya? Ya nggak ada habisnya ya. Film ya, musik tuh ya. Oh iya, teman-teman Mas Rizal ini juga apa namanya? Di samping dia itu adalah saudara film, senior editor. Jangan salah loh, Mas Rizal itu ngerti tentang musik rock and roll jauh daripada saya. Pengetahuan musiknya kadang-kadang saya nggak ngerti ini apa Yardbird kapan ininya ada Mas Rizal ngerti, kadang-kadang saya itu nggak ngerti itu loh. Itu ya emang apa namanya pengetahuan itu penting banget ya Mas, pengetahuan musik, pengetahuan film segala macam. Kopinya kopinya ada dong, saya udah ngopi tadi. Mas Rizal udah ngopi belum? belum, baru selesai tarawih tadi. Untuk live kali ini saya coba soundnya, saya pakai speaker, saya masukin ke mixer Mas. Itu soundnya gimana sih? Bagus nggak? Bagus.
sound pianonya dapat masuk ya? Maksudnya nggak jauh gitu kan? Enggak. Iya. Nah, itu dari bunga. Nah, sekarang tentunya kan kita nggak berdiam diri ya Mas ya. Oh iya teman-teman, saya juga kebetulan sama Mas Rizal kita selalu berpartner ya Mas ya. Kebetulan saya membuat musik-musik scoring buat film-filmnya Mas Rizal ataupun film FTV atau sinetron yang musik apa yang diedit atau diedit sama Mas Rizal ataupun dari Mas Rizal gitu. Gitu. Jadi apa kita partner tim ya, satu tim kerja lah gitu. Ada dua judul kita yang masih terhambat gara-gara situasi COVID ini. Dua judul itu satu judulnya Pura-pura Kaya ya. Satu lagi Di Balik Jendela SMP ya. Dari atau di balik? Di Balik Jendela SMP ya? Oh iya. Dari Mas. dari balik jendela SMP. Dari jendela SMP. Ah, itu satu Pura-pura Kaya. Dua-duanya disutradarai oleh Mas Indaryanto ya. Iya, luar biasa. Mas Indaryanto juga teman kita yang luar biasa ya. Nah, untuk depannya apakah ada Mas kepengen nggak bikin film action lagi gitu Mas, ataupun apa gitu kan, yang kayak Anak Langit kan bisa dikatakan itu sebenarnya action remaja ya gitu. Iya. Action remaja. Nah, pengen nggak pengen bikin action yang lain yang berbeda gitu loh? Ya, pengen. Kebetulan memang ada satu judul lagi yang kemungkinan besar juga action. Itu malah dia drama mistis ya, drama mistis action ya, apa tuh? Drama action mistis. drama action ya mistis bener Mas, kalau emang drama action. karena beda sama Anak Langit. Gitu. Ya itu harus beda kan? Beda ya Mas? Beda dong. Latar belakang Anak Langit kan memang anak kota, memang dasar dari kota kan. Kalau yang sekarang ini yang akan dibikin kan dari daerah terpencil di sebuah hutan di daerah Indonesia yang memang dia besarnya di hutan, nanti akan ke Jakarta gitu ya, kira-kira gitulah. Jadi kita menggali silat Indonesia. Nah, jadi bukan ke laga gaya-gaya Cina atau Hong Kong, tapi Indonesia. Ya. Seperti yang sudah di layar lebar, apa judulnya Mas? Kan Wiro Sableng ya? Ya, Wiro Sableng. Juga, kalau dulu kan kita pernah juga, iya silat. Kan pernah juga kan televisinya yang saya bikin ke 7 Manusia Harimau kan juga kan silatnya Sumatera kan sama 7 Manusia Harimau. Ini ada pertanyaan atau pernyataan ini dari Hakim Pur. Film-film sekarang banyak tergantung dari pasar, produser atau hal lainnya. Menurut Mas Rizal gimana nih? Film-film sekarang banyak tergantung dari pasar, produser atau hal lainnya. Iya benar, tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya juga benar. Tapi kalau menurut saya gini ya. Ya ini subjektif ya. Hakim juga ini subjektif dari saya juga. Maksudnya emang itu pasti tergantung dari pasar gitu loh. Tergantung dari produser, juga hal lainnya kan banyak. Hal lainnya tapi kembali lagi ya, maksudnya gini. Seperti halnya kalau bikin lagu lah. Saya pikir nggak jauh beda kali ya Mas ya.
mungkin ya, ini subjektif maksudnya, bukan Hmm. bukan pendapat secara umum, bukan, ini subjektif dari saya aja, bahwa sama aja kayak membuat lagu, membuat film pun kayaknya seperti itu. Misalnya saya punya ide lagu hari ini saya punya ide lagu, misalkan nonnya gini. Ini kalau indah, besok pagi saya ingat ini lagi. 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan sebulan saya masih ingat notnya. Itu akan saya buat nanti, saya sendiri notnya ingat, teman-teman ingat, keluarga ingat, orang ingat, lagu itu bakalan bisa diterima di masyarakat. Juga begitu juga dengan ini, si penulis kalau menurut aku ya, ide cerita. Aku punya cerita nih, cerita misalkan kayak tadi, aku punya cerita dari legenda dari daerah A, dari daerah B yang kemudian di sini. Tapi besoknya dia lupa ceritanya. Kalau dia lupa, ya gimana orang lain mau ingat ceritanya gitu kan? Gitu loh. Maksudnya ketika si penulis, si pencetus ide itu lupa sendiri gitu loh dengan idenya, ya meskipun sekelumit ya, nggak semuanya sih gitu loh. Sama kayak lagu juga gitu. Itu faktor yang lain yang dimaksud tadi kan. Jadi film itu harus mempunyai karakter juga yang kuat ya Mas, betul kan? Iya. Bener nggak? Coba menurut Mas Rizal gimana? Iya, film harus mempunyai karakter masing-masing yang dia kehendaki dong ya. Misalnya seorang penulis bekerja sama dengan seorang sutradara, lalu dia menulis apa yang dikehendaki bersama, bisa juga tuh. Lalu dia mempunyai ide pokok cerita, dia mempunyai konsep, lalu di pitching tuh ke idenya, disampaikan ke produser bahwa kami ingin bikin cerita ini, pitching idea namanya, sampaikan idenya. Kalau idenya dapat diterima oleh produser, ya biar bisa terlaksana itu produksinya. Itu yang jalurnya lewat ide si penulis ya, atau lewat idenya sang sutradara. Kalau idenya dari produser, kadang-kadang produsernya malah mencari penulis yang tepat. Produser mempunyai cerita, mungkin bahannya dari novel atau bahannya dari atau dari mana aja lah. Dia tinggal mencari penulis yang tepat untuk mengkreasikan yang dikehendaki oleh produser itu. Jadi produsernya mencari